wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Husnaini SPDI, guru SKI di MA Al-Badriyah, sekaligus mahasiswi PPG Darjat Batch 1 2023 LPTK IAIN Kediri. Pada hari ini, Senin 28 Agustus, saya akan melaksanakan ujian kinerja di MA Al-Badriyah. Berikut ini adalah video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada hari ini ya, untuk melanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelumnya untuk barokahnya silahkan dipimpin doanya oleh ketua kelasnya ya. Silakan Bayi Umi untuk memimpin doa. Untuk pembelajaran pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa fahimna ma la naf'a wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa fahimna ma la naf'a wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa fahimna ma la naf'a wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selanjutnya setelah tadi kita membuka dengan membaca doa, guru akan absen dulu, akan cek kehadiran kalian satu persatu. Mungkin ada teman-temannya yang tidak masuk ya. Yang pertama Amelia Kartika, Hadirah. yang kedua Anggita Aula Putri, Hadirah. kemudian Ayudis Kamaliana, Hadirah. Bayi Isna Wahyuni, Sakir. Bayi Melisa, Sakir. Bayi Umi Fatiani, Hadirah. Bayi Uswatun Amelia Burhan, Hadirah. Bayi Windy Alia, Hadirah. Bayi Mila Hidayati, Indah Widari, Sakir. Izdihan Nada Sasabila, Hadirah. Airnisa, Sakir. Linda Unupus, Hadirah. Miftahul Wada, Mira Aulia, Hadirah. Najwa Sasabila, Hadirah. Oktaviana Fitriani, Rina Anggrayani, Syatika Ismayani. Ya. Jadi untuk teman-temannya yang sakit, kita doakan semoga semuanya lekas sembuh ya. Terima kasih. Baiklah anak, selanjutnya setelah Bu Guru cek kehadiran tadi, kali ini Bu Guru akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, yaitu peserta didik mampu menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah sebagai upaya untuk meningkatkan prinsip-prinsip bertauhid. Kemudian setelah tujuan pembelajaran, ada beberapa KKTP juga yang perlu kalian capai pada pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama ya, peserta didik mampu menelaah substansi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Yang kedua, peserta didik mampu menelaah strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Dan yang ketiga, KKTP yang perlu kalian capai pada pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu mempresentasikan, yaitu substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khususnya periode Mekah. Jadi untuk
TP, KTP, kemudian penilaian dan beberapa materi juga. Bulan akan kasih lihat di PPT kali ini ya. Silakan kalian perhatikan saya di depan ya. Yang pertama di sini kita lihat dulu dari judulnya, sejarah budaya Islam itu substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Lalu kemudian di sini seperti yang tadi sudah Betul sampaikan mengenai PP-nya, kalian sudah lihat untuk menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah ya, sebagai upaya untuk menguatkan prinsip-prinsip bertauhid. Lalu di sini nanti saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Kalian akan berbagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian di situ kalian akan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Ya, berdiskusi dengan kelompok masing-masing mengenai substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Setelah itu barulah kalian akan menyusun hasil kalian masing-masing kelompok ya. Nanti beberapa teknik penilaian yang akan diberikan diantaranya adalah mengenai hasil diskusi ya. Terus di sini manfaat yang bisa kita peroleh dari pembelajaran kali ini bisa kalian lihat sendiri. Yang pertama adalah mengetahui ya, yang kedua mengetahui strategi dan yang ketiga adalah ya, itu manfaat yang kita peroleh dari materi kita kali ini. Nah, untuk lebih memahami materi kali ini, guru akan kasih beberapa pertanyaan ya. Nanti yang bisa angkat tangan ya. Untuk pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan substansi? Silakan Mbak Indi. Substansi adalah intisari dari dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, bagus. Pertanyaannya sudah dijawab ya, itu jawabannya bagus. Pertanyaan yang kedua adalah apakah yang dimaksud dengan strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang bisa silakan. Apa yang dimaksud dengan strategi dakwah Rasulullah SAW adalah cara-cara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah di kota Mekah. Ya, bagus. Pertanyaan kedua sudah dijawab dengan baik dan benar. Selanjutnya yang ketiga, pertanyaannya yaitu mengapa tauhid menjadi substansi dakwah Rasulullah di Mekah? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Tauhid menjadi substansi dakwah Rasulullah SAW itu karena itulah tujuan awal beliau untuk berdakwah di kota Mekah. Ya, bagus. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang bisa? Oke, silakan coba dijawab. Nabi Muhammad SAW mendapatkan respon yang kurang baik dari masyarakat sekitar. Orang-orang kafir yang tidak suka ajaran Islam semakin membenci ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam. Nabi Muhammad juga mendapatkan respon penghinaan, penolakan, penentangan, dan permusuhan dari masyarakat Mekah. Ya, bagus. Terima kasih jawaban yang bagus dan tepat. Jadi tadi setelah beberapa pertanyaan nanti yang Guru berikan, selanjutnya Guru akan coba untuk mengingatkan kalian materi kita sebelumnya ya, tentang bagaimana kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Bagaimana kondisinya? Siapa yang bisa ada? Oke, coba. Keadaan Arab ketika pra-Islam adalah menyembah berhala, Ya. perempuan yang hidup-hidup, minum minuman
Ya, terima kasih. Itu kaitannya dengan materi kita yang minggu lalu ya, tentang masyarakat Arab pra-Islam. Selanjutnya Bu Guru akan membagikan kalian ada jurnal ya, yang mana jurnal ini kaitannya dengan materi kita pada hari ini tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode. Nah, tadi Bu Guru sudah membagikan jurnal pada kalian tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah. Sudah dibaca? Sudah. Ya. Setelah kalian baca, Bu Guru ajukan beberapa pertanyaan lagi ya, biar kalian lebih paham dengan materi kita. Ya, dari jurnal itu Bu Guru tanyakan mengenai tafsiran dari Al-Quran surat Al-Mudaththir. Siapa yang bisa? Silakan. Dengan diturunkannya Al-Quran surah Al-Mudaththir ayat 1-7, Rasulullah SAW diperintahkan untuk mulai berdakwah untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagus. Kemudian setelah yang pertama, pertanyaan pertama tadi itu saya lanjutkan dari jurnal itu ada satu pertanyaan lagi, yaitu mengapa Rasulullah berdakwah dengan cara persuasif kepada keluarganya. Siapa yang bisa silakan dijawab? Karena Rasulullah memulai dakwahnya dengan sembunyi-sembunyi melalui keluarga dekatnya. Ya. Nah, jadi tadi setelah beberapa pertanyaan pemantik, kemudian kita kaitkan materi yang sebelumnya dan juga tadi ada jurnal yang sudah Bu Guru bagikan. Jadi untuk berikutnya Bu Guru jelaskan dulu mengenai bagaimana substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah ya. Jadi Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun ya. Pada waktu itu Rasulullah bertafakur di sebuah gua, yaitu gua Hira. Di sanalah untuk pertama kalinya ya Rasulullah menerima wahyu yang pertama, yaitu Al-Quran surat Al-Quran surat Al-Alaq, yang mana setelah menerima wahyu untuk pertama kali itu Rasulullah dijelaskan di situ bahwa beliau merasa sangat ketakutan ya. Setelah untuk pertama kalinya beliau bertemu dengan malaikat Jibril yang membawa wahyu kepada Rasulullah SAW. Dan selanjutnya karena Rasulullah merasa ketakutan, beliau pun akhirnya kembali ke rumah ya dengan rasa yang sangat gemetar. Kemudian beliau menceritakan, setelah tenang beliau menceritakan apa yang beliau alami kepada istri beliau Siti Khadijah. Dan setelah diceritakan peristiwa tentang datangnya malaikat Jibril, Khadijah pun menenangkan beliau dengan membawa beliau kepada seorang pendeta ya. Ada seorang pendeta waktu itu masih merupakan kerabatnya dari Khadijah. Beliau dibawa ke sana untuk menceritakan apa yang dialami oleh Rasulullah dalam wahyu tersebut. Nah, setelah menceritakan apa yang terjadi, dijelaskan oleh pendeta tadi itu bahwa yang datang kepadanya itu adalah malaikat Jibril yang sama dengan yang datang kepada
Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di situ setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya malaikat Jibril pun datang untuk membawa wahyu yang berikutnya, yaitu Al-Quran surat Al-Mudaththir, yang mana setelah turunnya Al-Quran surat Al-Mudaththir itu menandakan bahwa Rasulullah sudah bisa untuk berdakwah, ya, dan dakwahnya itu pun tidak langsung dimulai begitu saja secara terang-terangan, namun Rasulullah memulainya dengan cara sembunyi-sembunyi, dan itu dimulai dari keluarga dekatnya, mulai dari istri beliau, kemudian ada sahabat masa kecilnya, ada Abu Bakar, kemudian ada sepupunya Ali bin Abi Thalib, dan beberapa kerabat-kerabat yang lain, dan orang-orang inilah yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Akan tetapi ketika Rasulullah sudah mulai berdakwah, ya, tentunya dakwah Rasulullah di sini substansinya di Mekah ini adalah tentang ketauhidan, mengajarkan bagaimana beriman kepada Allah. Tetapi banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi Rasulullah. Ya, banyak sekali tantangan dari rintangan yang dihadapi oleh Rasulullah, karena beliau harus merubah banyak tatanan dari khususnya orang-orang kafir Quraisy. Karena di sini orang-orang kafir Quraisy ini memiliki banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang negatif, termasuk mereka menyembah berhala, ya. Kemudian juga mereka membunuh anak-anak perempuan mereka hidup-hidup. Selanjutnya juga ada banyak hal-hal negatif, termasuk mereka suka berjudi, mereka suka minum minuman keras, ya. Mereka bahkan juga berzina. Itu adalah sisi-sisi negatifnya dari orang-orang suku Quraisy atau orang-orang kafir Quraisy. Tatanan-tatanan seperti inilah yang akan diubah oleh Rasulullah SAW. Tapi itu tidak mulus, banyak sekali rintangan. Bahkan terjadi rencana pembunuhan, ya. Terjadi rencana pembunuhan terhadap diri Rasulullah SAW. Di situ ada suatu malam Rasulullah sudah direncanakan akan dibunuh, tapi Allah memberikan kabar tentang rencana tersebut. Akhirnya salah satu sahabat dekat Rasulullah sekaligus sepupunya Ali bin Abi Thalib, beliaulah yang menggantikan posisi atau tempat tidur beliau, ya kan? Lalu beliau Rasulullah SAW hijrah bersama dengan Abu Bakar menuju ke Madinah. Oke, selanjutnya guru bagi kalian menjadi 3 kelompok, ya. Nanti masing-masing kelompok dengan materi yang sama, ya. Materinya sama, yaitu tentang diskusinya tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan juga ada kelompok 3. Setelah selesai nanti baru satu persatu untuk presentasi hasil dari diskusinya, ya.
kalian selesai berdiskusi, selanjutnya silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Nanti diwakilkan oleh ketuanya masing-masing, dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya. Yang pertama silakan mulai dari kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah setelah turunnya wahyu kedua dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Al-Quran surah An-Nasr ayat 1 sampai 7. Rasulullah menggunakan dua metode dakwah. Yang pertama secara terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi atau sir, dan secara terang-terangan atau jahat. Kemudian Rasulullah menggunakan strategi dakwah yang dilakukan dengan cara damai agar dapat menunjukkan kebenaran dan kebaikan ajaran Islam serta mengurangi penolakan, penentangan, dan permusuhan dari kaum kafir Quraisy. Baiklah, setelah saya mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya, mungkin ada dari kelompok 2 atau kelompok 3 yang ingin bertanya. Ya, silakan. Setelah mendengar presentasi dari kelompok 1, saya ingin bertanya, berapa lama Rasulullah SAW melakukan dakwah secara sir? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi atau sir itu kurang lebih sekitar 3 tahun. Sudah jelas? Jelas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian silakan berikutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu tentang strategi substansi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Yang pertama itu strategi dakwahnya Rasulullah itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua dilakukan dengan secara terang-terangan. Nah, substansi dakwah Rasulullah SAW menyampaikan risalah dari Allah, karena itulah tujuan awal beliau untuk berdakwah di kota Mekah. Oke, setelah saya mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 2, mungkin ada dari kelompok 1 atau kelompok 3 yang ingin bertanya. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2 terkait hasil diskusinya. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tadi. Karena Rasulullah khawatir akan terjadinya penindasan dari orang-orang kafir Quraisy terhadap kaumnya. Sekian. Selanjutnya yang terakhir silakan kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan bagaimana hasil diskusi kami tentang substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Substansi dakwah adalah intisari dari dakwah Rasulullah SAW. Substansi dari dakwah Rasulullah adalah untuk menanamkan ketauhidan di dalam hati dan diri manusia. Cara beliau untuk menyampaikan ketauhidan tersebut atau strategi yang dilakukan oleh beliau adalah yang pertama, menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu dimulai dari keluarga dekat atau kerabat, dan dakwah tersebut dimulai sejak diturunkannya surah An-Nasr ayat 1 sampai 7. Kemudian dakwah beliau dilanjutkan dengan cara terang-terangan setelah turunnya surat Al-Hijr ayat 94, yaitu untuk menyerukan agama Islam ke segenap lapisan manusia, baik dari golongan bangsawan, hamba sahaya, kerabat dekat maupun orang-orang yang jauh. Namun setelah dilakukannya dakwah secara terang-terangan, banyak sekali reaksi negatif dari masyarakat kafir Quraisy. Namun semua itu dihadapi dengan sabar, tabah, dan selalu optimis atau pantang menyerah dalam menyampaikan dakwahnya. Nah, tadi setelah
Mungkin ada dari tanggapan dari kelompok yang lain tentang isi dari hasil presentasi kelompok 3. Silakan, ada yang mau bertanya? Setelah mendengar presentasi dari kelompok 3, saya perwakilan dari kelompok 1 akan bertanya mengenai presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok 3. Sejak kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai melakukan dakwah secara terang-terangan di Mekah? Terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah secara terang-terangan di Mekah itu sejak diturunkannya surah Al-Hijr ayat 94. Nah, tadi setelah beberapa kegiatan yang sudah kita lalui, terakhir di sini kita untuk ada yang menyimpulkan mengenai substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Siapa yang bisa jawab? Kesimpulan dari materi kita yaitu substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW itu adalah untuk menguatkan dan menanamkan ketauhidan kepada semua umat manusia, baik yang beliau sampaikan secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Ya, jadi substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah itu adalah upaya untuk lebih menanamkan ketauhidan kita kepada Allah, karena intisari dari dakwah Rasulullah di Mekah itu adalah tentang ketauhidan, akar ya, akar dari ketauhidan. Kemudian mengenai strateginya, Rasulullah berdakwah di Mekah itu selama kurang lebih 3 tahun dengan cara sembunyi-sembunyi, barulah dengan turunnya Al-Quran surat Al-Hijr maka Rasulullah berdakwah secara terbuka, dan itu berlaku untuk semua kalangan, dari kalangan paling bawah sampai kalangan paling atas. Jadi untuk hari ini kita cukupkan pelajaran kita, dan di akhir silakan untuk salah satu dari kalian menutup dengan sama-sama berdoa. Silakan siapa? Min, silakan. Untuk mengakhiri